Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi tentang materi antara guru dan murid dalam perspektif Al-Quran. Tinjauan Quran Surat Ali Imran 164, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2, Quran Surat At-Taubah ayat 128-129, Quran Surat An-Nisa ayat 170, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-5. Yang pertama yaitu pengertian guru atau yang biasa kita sebut dengan pendidik. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwasannya dalam kata lain pendidik ialah orang yang mendidik. Nah, kalau ditarik dalam konteks Islam ada 3 makna yang berbeda dengan yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang pertama yaitu murabbi, berasal dari kata robba, yarabbu, yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Dengan demikian istilah murabbi ini sebagai pendidik mengandung makna yang luas. Secara ringkas yang ada beberapa tugas utama merujuk dari kata murabbi ini, yaitu yang pertama memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Yang keempat melaksanakan pendidikan secara bertahap. Lalu makna pendidik yang kedua yaitu mualim. Nah, istilah mualim ini memiliki arti pengajar atau orang yang mengajar. Dalam proses pendidikan, istilah pendidikan yang kedua yang dikenal dengan sesudah al-tarbiyah atau atau bisa juga kita sebut al-ta'lim. Nah, hal ini juga bisa diartikan sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu. Dan demikian maka muallim adalah orang yang melakukan proses mentransmisi ilmu pengetahuan itu terhadap atau kepada murid-murid. Yang ketiga yaitu muadib. Nah, muadib ini merupakan bentuk masdar dari kata adaba yang berarti memberi adab atau mendidik. Nah, itu artinya tugas seorang pendidik salah satunya yaitu dengan memberikan pengarahan terkait pentingnya adab, mendidik terkait akhlak dan lain sebagainya itu. Bahwasannya budi pekerti anak yang beradab biasanya sering dipahami sebagai anak yang sopan atau yang mempunyai tingkah laku yang terpuji. Lalu pengertian murid menurut para pakar pendidikan. Pakar yang pertama yaitu Engel Syahid Khalim Husain Naqawi mengartikan murid berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang mengingatkan atau the wailer. Lalu pakar yang kedua yaitu Abu Dinata, orang yang menghendaki. Istilah murid ini ialah orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar sesungguh-sungguh. Lalu pakar yang ketiga yaitu Haji Muhammad Arifin. Murid diartikan sebagai manusia didik sebagai makhluk hidup
yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menuju fitrah masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal, yakni kemampuan fitrahnya. Maka jika digabungkan pengertian peserta didik sebagai orang yang memerlukan ilmu pengetahuan yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk mengembangkan potensi diri fitrahnya secara konsisten melalui proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga tercapai tujuan yang optimal sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab dengan derajat keluhuran yang mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang antara guru dan murid dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, dalam Quran surat Ali Imran ayat 164, yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul atau Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tafsir Ali Imran ayat 164 ini, pada ayat ini dijelaskan bahwa sistem penciptaan berdasarkan rahmat Allah, sementara hidayah merupakan nikmat yang diterima oleh manusia secara khusus dari Tuhan. Secara mendasar, penciptaan manusia tanpa hidayahnya akan menyebabkan potensi menjadi sia-sia dan pemikiran serta perilaku manusia akan menyimpang. Dewasa ini kita menyaksikan mereka yang tidak memperhatikan hidayah ilahi ini melalui akal, khususnya wahyu, membuat ilmu dan pengetahuan mereka menjadi kontrak produktif dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Ilmu pengetahuan yang seharusnya menciptakan kedamaian ternyata menjadi kekerasan yang berujung pada kecemasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pastinya menugaskan para nabi untuk membersihkan masyarakat manusia dari segala bentuk kekotoran dan mewujudkan pondasi kesempurnaan baik maupun akhlak atau dalam memimpin di muka bumi ini. Maka dari itu, terdapat 3 poin pelajaran yang dapat dipetik dari tafsir Ali Imran ayat 164 ini. Yang pertama, pengutusan para nabi adalah hadiah terbesar Allah kepada manusia dan hendaknya kita mensyukuri nikmat itu. Yang ketiga, penyucian diri lebih utama dari belajar. Maknanya ilmu akan bermakna atau bermanfaat bila sumbernya suci. Maka dari itu mensucikan diri terlebih dahulu sebelum kita belajar. Salah satu contohnya yaitu dengan membaca basmalah atau membaca doa sebelum kita menuntut ilmu. Lalu poin yang terakhir yaitu penyucian jiwa haruslah di bawah bimbingan para nabi dan wahyu agar tidak mengarah pada penyimpangan. Nah, dalam konteks kehidupan yang sekarang, bimbingan ini bisa kita dapatkan melalui guru atau orang yang lebih kompeten di bidang itu, sesuatu bidang itu untuk membimbing kita, tentunya dengan dasar mengacu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu surah selanjutnya yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ada beberapa tafsir yang terhadap Quran surat Ali Imran 164 ini.
beberapa tafsir bisa teman-teman lihat di makalah. Kami ambil di sini yang meringkas dari tafsir-tafsir yang ada itu, yaitu menurut Kementerian Agama RI, bahwasannya Allah menerangkan bahwa Dialah yang mengutus kepada bangsa Arab yang masih buta huruf, yang pada saat itu belum tahu membaca dan menulis, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul di sini yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, membacakan ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, membersihkan mereka dari akidah yang menyesatkan, kemusyrikan, sifat-sifat jahilah yang biadab, sehingga mereka itu berakidah tauhid yang mengesahkan Allah, tidak tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, dan tidak percaya lagi kepada sesembahan mereka seperti batu, berhala, pohon, kayu, dan sebagainya. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka Alkitab yang berisi syariat agama, beserta hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, 3 tugas Nabi Muhammad atau Rasulullah ini tentunya juga menjadi tugas atau rujukan para pendidik atau guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu ayat atau surat selanjutnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 128, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Mananya ya ini tafsirannya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan limpahan nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang mukmin melalui seorang rasul yang diutusnya dari kalangan mereka sendiri, yakni dari bangsa mereka dan sebahasa dengan mereka. Tafsir ayat ini juga berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 129, yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Lalu di firman Allah yang lain dalam Quran Surat Ali Imran 164 juga berkenaan dengan tafsir ini. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ini juga berkenaan dengan firman Allah yang lain di dalam Quran Surat Taubah 128, dalam kitab yang lain secara mausul disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Abdurrahman Ar-Ramharmuzi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku dilahirkan dari hasil pernikahan dan bukan dilahirkan dari sifah. Sejak Adam hingga ayah dan ibuku melahirkan diriku, dan tiada sesuatu pun dari sifat jahiliyah yang menyentuhku." Jadi maknanya pada ayat ini jika ditarik hubungannya dengan pendidikan berarti seorang guru yang mempunyai tujuan meningkatkan keimanan dan keselamatan dalam mengajar. Guru juga memerlukan sikap penyantun, penyayang kepada murid-muridnya dan menghindarkan sifat tercela ketika mengajar. Di ayat selanjutnya, ayat 129, yang artinya, maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia.
Hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsy atau singgasana yang agung. Pada ayat ini dijelaskan, jika mereka berpaling dari iman kepadamu, maka katakanlah, cukuplah bagiku, maksudnya ini cukup untukku, untuk diri kita, atau kalau konteks ayat ini di Rasulullah, bahwasannya penegasan tauhid, tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal, yang artinya yaitu percaya dan bukan kepada selain Allah. Nah, kata ars disebutkan secara khusus karena ia makhluk yang paling besar. Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Murtada meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Ubay bin Ka'ab telah mengatakan ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul. Jadi jika ditarik lagi ke dalam dunia pendidikan, seorang guru hendaklah tegas dalam mengajar. Guru juga perlu menanamkan sifat tawakal kepada Allah, juga sifat tauhid kepada Allah, yaitu penegasan bahwasannya Tuhan tiada ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal atau kita bertawakal. Quran surat An-Nisa, yaitu surah selanjutnya ayat 170. Nah, yang di sini berkenan tentang peserta didik atau murid, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul atau Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian, maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Tafsirnya yaitu, bahwasanya telah datang Nabi Muhammad SAW kepada kalian dengan membawa hidayah, yaitu hidayahnya agama yang hak dan keterangan yang memuaskan dari Allah SWT. Maka dari itu kita diwajibkan beriman kepada apa yang didatangkan kepada kalian atau kepada kita, dan ikutilah Rasul itu. Niscaya itu hal yang baik bagi kita. Nah, dalam tafsir Jalalain disebutkan kata nas ditujukan kepada orang Mekah atau kafir Quraisy Mekah. Kata nas ini berarti lebih kompleks, lebih umum, bukan ditujukan kepada muslim saja. Dalam arti lain, jika ditelah kembali, Quran surat An-Nisa ayat 170 juga berbicara tentang objek pendidikan. Nah, objek pendidikan dengan merujuk kata nas tadi yang kompleks, bahwasannya kita dalam berdakwah lewat dunia pendidikan, baik itu dunia pendidikan atau bukan, kita tidak diperbolehkan hanya menentukan objek pendidikan ke orang muslim saja, namun juga berkewajiban kepada non-muslim. Jadi lebih kompleks, tidak hanya dianjurkan kepada muslim saja. Tafsir lain dalam skripsinya Lailatis Saidah yang berjudul Makna Quran Surat An-Nisa ayat 170 dalam perspektif pendidikan Islam, mengemukakan bahwa tugas Rasulullah SAW yang pertama itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada telinga dan mata saja, bukan hanya kepada telinga dan mata saja, namun juga kepada akal dan pikiran mereka. Yang kedua, Rasulullah mempunyai tugas memberi kabar gembira dan peringatan. Yang ketiga, Rasul mempunyai tugas menjadi saksi. Yang keempat, Rasul mempunyai tugas menyempurnakan akhlak. Yang kelima, Rasul adalah seorang pendidik yang agung yang punya sikap, metode, strategi, dan cara evaluasi pendidikan yang luar biasa. Maka jika merujuk pada Quran Surat An-Nisa, ayat 170 ini, guru hendaknya menyampaikan materi kepada murid-muridnya sampai benar-benar paham atas materi yang disampaikan, memberikan pujian dan apresiasi kepada murid yang rajin dan berakhlak baik. Sebaliknya juga memberikan peringatan kepada murid yang tidak rajin dan tidak berakhlak baik.
Yang ketiga, dapat mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap murid, baik dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat, dapat menyempurnakan akhlak murid-muridnya. Yang kelima, menyontoh sikap, metode, strategi, dan cara evaluasi pendidikan yang diterapkan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Surat yang terakhir yang berkenaan dengan peserta didik atau murid, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1-5 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, Muhammad, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan jika sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya hal itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Nah, tafsir Al-Hujurat 1-5 ini memuat pendidikan karakter yang perlu ditanamkan kepada murid atau peserta didik. Juga memuat pendidikan karakter yang perlu peserta didik implementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, ayat yang pertama ini turunnya berkenaan dengan perdebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dari ayat yang pertama yaitu taat dan patuhnya seorang murid terhadap guru. Jadi seorang murid itu dianjurkan taat dan patuh terhadap guru. Yang kedua, ayat yang kedua berkenaan dengan orang yang berbicara keras di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini bermakna dalam pendidikan murid harus berperilaku sopan santun, berperilaku sabar, dan berhati-hati apabila berbicara terhadap guru. Lalu ayat yang ketiga ini berkenaan dengan sahabat yang merendahkan suaranya ketika berbicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya merendahkan suara jika berhadapan dengan guru atau orang yang lebih tua itu perlu dilakukan atau bahkan wajib dilakukan seorang murid. Lalu ayat yang keempat, orang-orang yang datang tengah hari ke rumah Rasulullah dan memanggil-manggilnya dari luar. Nah, ayat ini bermakna sopan santun atau menghindari perilaku tercela dalam hal adab, baik bertamu maupun saat berhadapan dengan guru yang harus dihindarkan. Lalu ayat yang terakhir, yang kelima, berkenaan diturunkan dengan kisah Walid bin Uqbah. Maknanya yaitu seorang murid perlu sabar, tidak berkeluh kesah, tidak tergesa-gesa jika sedang menuntut ilmu. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.